Alif mempersembahkan 17 tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara instan. Setiap hari kita pasti bertemu dengan banyak orang, entah itu di sekolah, kantor ataupun tempat umum. Ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya, pada dasarnya pikiran kita sudah pasti akan dipenuhi oleh rasa penasaran tentang bagaimana sifat, karakter dan juga pemikiran dari orang tersebut. Nah, karena itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara manusia berkomunikasi satu sama lain. Sisanya hanya 7% berasal dari kata-kata yang diucapkan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, kita harus memperhatikan ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi, selain dari memperhatikan penampilan kita. Jadi jika kamu ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain ketika pertama kali bertemu, berikut 17 tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara instan. 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Jika kamu ingin mengetahui isi pikiran dari seseorang, kamu bisa lihat jenis kontak mata yang diberikan dan kamu harus bisa mempertimbangkan konteksnya. Misalnya jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu, maka itu bisa diartikan bahwa dia tertarik atau suka kepadamu. Selain itu, ketika kamu bertatapan mata dengan seseorang dan kemudian dia tidak bisa melihat ke arahmu kembali, maka itu bisa menandakan bahwa dirinya sedang merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu jika kamu berbicara dengan seseorang yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip sama sekali, itu bisa menandakan bahwa dia sedang berbohong. 2. Alis mata. Jika kamu ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu, kamu bisa melihat ke arah alis matanya. Ada 3 jenis emosi utama yang membuat alis manusia terangkat, yaitu terkejut, khawatir dan juga rasa takut. Trik untuk melihat seseorang nyaman atau tidak saat berbicara denganmu. Cobalah untuk mengangkat alis matamu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekat, pasti akan sulit bukan? Nah, jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut, khawatir ataupun takut, berarti orang tersebut merasa tidak nyaman denganmu. 3. Senyuman. Dalam hal tersenyum, mulut dan bibir mungkin bisa berbohong tetapi tidak dengan mata. Kamu harus tahu bahwa senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sendiri sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyum orang lain tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan, maka itu berarti mereka menyembunyikan sesuatu padamu. 4. Apa yang diucapkan? Jika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, maka kemungkinan besar orang tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang sering membicarakan hal-hal buruk, maka orang itu cenderung juga mempunyai karakter yang sama dengan apa yang dia ucapkan. 5. Parabahasa. Parabahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh dan gelengan kepala. Pada dasarnya parabahasa merupakan sebuah cara yang sangat bagus untuk mengetahui pikiran lawan bicara kita dengan memerhatikan seluruh aspeknya. Misalnya jika seseorang menggunakan nada yang monoton untuk merespon perkataanmu, maka kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu keluarkan. Lalu jika ada yang menggunakan sarkasme, itu menandakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Jadi kamu bisa memperhatikan penekanan yang diberikan lawan bicaramu ketika bertutur kata dan lihat bagaimana cara pelafalannya. Cara ini dapat memberikanmu petunjuk tentang apa niat mereka yang sesungguhnya. 6. Lirikan menyamping. Ketika kamu bertemu seseorang, jika dia benar-benar antusias ingin bertemu denganmu, maka ingatlah bahwa tubuhnya pasti akan menghadap ke arahmu dan juga dia juga akan melakukan kontak mata. Di sisi lain, jika kamu bertemu dengan individu yang langsung melirik ke samping saat bertemu denganmu,
maka itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mereka ingin pergi dan tidak nyaman denganmu. 7. Frekuensi mengangguk. Pada umumnya mengangguk merupakan tanda untuk menyetujui sesuatu, akan tetapi harus diketahui bahwa apabila ada orang yang mengangguk berlebihan maka itu mungkin menandakan bahwa mereka cemas tentang sesuatu. Ketika kamu memberi instruksi kepada misalnya teman atau bawahanmu, cobalah perhatikan cara mereka mengangguk. Jika mereka mengangguk secara eksesif itu berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan dan bertanya-tanya apakah kemampuan mereka dalam mengikuti aba-aba diragukan atau tidak. 8. Dagu dan rahang. Ketika manusia mencoba membuat keputusan, maka menggosok dagu dan melihat ke arah atas bawah atau samping adalah hal yang cenderung biasa dilakukan. Ini menandakan bahwa ia sedang berpikir keras. Lalu jika seseorang mengetuk rahangnya itu menandakan bahwa ia sedang mengalami stres yang mendalam dan merasa tidak nyaman dengan situasi sekitar. Selain itu juga, mereka yang mengatupkan rahangnya ketika berkomunikasi juga menandakan bahwa arah percakapan dengan lawan bicara mungkin mengarah ke sesuatu yang dikhawatirkan atau mereka sedang berfokus kepada hal lain yang menyebabkan stres. 9. Postur tubuh. Postur tubuh ternyata bisa memberikan beberapa petunjuk tentang tingkat kepercayaan diri manusia. Misalnya jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan ini mengindikasikan bahwa dia merasa baik tentang dirinya dan juga percaya diri. Namun, jika seseorang membungkuk dan melihat ke bawah ketika mereka berjalan maka ini mungkin mengindikasikan kerendahan diri dan kurang percaya diri. 10. Menggosok tangan. Telah dipercaya oleh banyak ahli bahwa gerakan tangan dapat mencerminkan pikiran kita. Ketika ada orang yang menggosok-gosokkan kedua tangannya secara bersamaan pada umumnya itu menandakan bahwa dia memiliki perasaan yang baik tentang sesuatu dan juga yakin bahwa akan ada hal menakjubkan yang segera terjadi di masa depan. 11. Jambatan tangan. Dengan hanya berjabat tangan atau bersalaman saja, kamu bisa dengan cepat mengetahui tentang sifat karakter dan kepribadian orang lain. Mereka yang memiliki jabatan tangan yang lembut cenderung patuh. Sebaliknya jika jabatan tangan yang kuat dan keras menunjukkan kecenderungan suka mendominasi. Selain kekuatan jabatan, lama waktu bersalaman ternyata juga bisa mengungkapkan isi pikiran. Jika seseorang hanya sebentar saja berjabat tangan dengan kamu, itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan yang dalam denganmu. Di sisi lain jabatan tangan yang lama mengindikasikan bahwa orang itu berniat untuk menjalin relasi dan hubungan yang dalam bersama kamu. 12. Condongan tubuh. Jika ada orang yang mencondongkan tubuhnya ke arahmu ketika kalian sedang berbicara, maka ini menunjukkan bahwa dia tertarik dengan apa yang kamu katakan dan menaruh rasa hormat kepadamu. Lalu ketika kamu sedang berbicara dan seseorang mendekat kemudian mencondongkan tubuhnya ke arahmu, maka itu menunjukkan bahwa dia ingin curhat kepadamu. Selain itu, jika ada yang bersandar ke belakang atau menjauhkan tubuhnya darimu ketika kamu sedang berbicara, itu menunjukkan bahwa orang tersebut bosan dengan topik pembicaraan kalian dan mungkin merasa tidak nyaman. 13. Cara memegang bayi. Mungkin beberapa dari kamu menganggap ini aneh, tetapi cara memegang bayi ternyata bisa mengungkapkan banyak hal. Jika kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan kebetulan dia baru saja menjadi ibu atau ayah, coba lihat lengan mana yang digunakan untuk menggendong bayi mereka. Studi menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kiri mereka, sedangkan ibu yang stres dan depresi cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kanan. 14. Kaki dan lengan yang menyilang. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang menyilangkan kaki atau lengan mereka ketika kalian sedang berbicara? Jika kamu sedang berkencan untuk pertama kalinya atau sedang mencoba memberikan masukan kepada temanmu dan kemudian mereka menyilangkan kaki atau lengan, maka ini bukanlah pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terbuka dan kurang suka terhadap apa yang kamu katakan. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan menandakan adanya sesuatu yang menghalangi baik secara fisik, mental dan emosional. Maka dari itu, meskipun orang-orang tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan bukan berarti mereka selalu terbuka dan setuju dengan semua yang dikatakan jika lengan dan kakinya tersilang. Padahal yang sama arah kaki juga bisa mengungkapkan banyak hal.
Jika ada yang menyukaimu maka kedua kakinya akan mengarah kepadamu ketika kalian sedang berbicara. Lalu jika seseorang ingin pergi maka dia akan mengarahkan kakinya ke arah pintu ketika kamu sedang berbicara dengannya. 15. Sepatu seseorang. Sepatu ternyata dapat memberikanmu banyak informasi tentang karakter dan kepribadian manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe dan jenis sepatu yang dipilih dapat secara akurat mencerminkan personalitas seseorang. Misalnya orang yang mudah gugup cenderung memiliki sepatu yang selalu baru atau sepatu yang selalu bersih. Lalu seseorang yang ramah cenderung suka memakai sepatu yang praktis serta untuk mereka yang agresif cenderung menyukai sepatu boots. 16. Penampilan seseorang. Bagaimana orang-orang berpakaian dan menampilkan diri dapat mengungkapkan banyak hal tentang mereka. Pribadi yang menata rambutnya dengan rapi, memakai pakaian yang telah disetrika dan memperhatikan gaya secara keseluruhan menunjukkan bahwa mereka detail dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Sementara itu, orang yang tidak menata rambutnya dengan rapi dan suka memakai pakaian kasual mungkin memiliki sifat kreatif. Terakhir, untuk mereka yang terlihat tidak terawat, berantakan dan bau bisa menandakan bahwa mereka memiliki sifat yang malas dan jorok. 17. Meniru bahasa tubuh. Jika kamu belum pernah mencoba membaca bahasa tubuh, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak kamu sadari. Ingatlah di masa depan nanti kalau ada seseorang yang meniru bahasa tubuhmu, ini berarti dia merasakan sesuatu yang sangat baik darimu sehingga ingin menyelaraskan dirinya dengan kamu. Hal ini juga menandakan bahwa pembicaraan kamu berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesanmu dengan baik. Aksi meniru bahasa tubuh sendiri dilakukan secara tidak sadar karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dengan sengaja ingin meniru orang lain, tetapi ketika kita merasa nyaman dengan seseorang maka kita memiliki kecenderungan untuk meniru. Mungkin beberapa dari kita ada yang cukup lihai dalam membaca tanda dan bahasa tubuh orang lain, sementara beberapa dari kita ada yang tidak bisa melakukannya. Membaca pikiran dan perilaku orang lain tidaklah mudah, akan tetapi jika kamu bisa melakukannya maka ini pastinya akan sangat membantu kamu. Tentu saja setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya sehingga mungkin beberapa trik psikologi di atas tidak bisa akurat 100%. Meski begitu, semoga dengan 17 trik psikologi yang telah diberikan ini, kamu bisa menjadi lebih baik dalam membaca pikiran dan karakter orang lain. Terima kasih telah menonton. Subscribe, like dan share untuk video baru setiap minggunya.